Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Mas Guru, media informasi pendidikan bagi guru, siswa, dan orang tua. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi yang sangat penting Bapak Ibu, dan wajib ya harus Bapak Ibu segera lakukan. Maksimal adalah hari ini tanggal 31 Maret tahun 2022, agar tentu saja agar tepat waktu, tidak ada keterlambatan. Nah, apabila ada keterlambatan tentu saja akan ada sanksi atau denda Bapak Ibu. Baik, langsung saja kita ke informasinya. Nah, batas waktu pelaporan tepat waktu adalah paling lambat hari ini Bapak Ibu tanggal 31 Maret 2022 untuk wajib pajak orang pribadi, dan 30 April 2022 ini untuk wajib pajak untuk badan usaha ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT itu wajib diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak oleh setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan pribadi dan masuk dalam kriteria penghasilan kena pajak atau PKP Bapak Ibu. Laporan dibuat setiap setahun sekali ya. Jika tidak melapor maka wajib pajak bisa dikenai denda apabila Bapak Ibu itu mengisinya setelah batas akhir hari ini. Jadi di bulan April misalnya Bapak Ibu untuk perorangan baik guru, PNS maupun non PNS itu mengisinya di bulan April, artinya sudah di luar dari batas waktu yang ditentukan. Itu wajib pajak Bapak Ibu tetap masih bisa ya, masih bisa mengisi atau membuat laporan SPT, namun akan mendapatkan denda 100.000. Dan apabila bagi badan usaha, wajib pajak badan ini di luar dari ketentuan tanggal yang sudah ditentukan batas akhirnya, ini kan akan mendapatkan denda ya sebesar 1 juta rupiah. Untuk itu bagi Bapak Ibu guru, PNS maupun non PNS, orang pribadi yang memiliki NPWP aktif, silahkan Bapak Ibu untuk segera diusahakan hari ini harus selesai untuk laporan SPT wajib pajak orang pribadi. Nah, untuk cara lapor SPT tahunan PNS ini penting sekali diketahui ya Bapak Ibu, karena mengingat masih saja ada yang menyimpan pertanyaan seperti apakah PNS itu untuk wajib lapor SPT-nya, seperti itu. Nah, pertanyaan semacam ini umumnya datang dari Bapak Ibu yang sudah pensiun ya. Terkait hal ini, selama Bapak Ibu itu memiliki NPWP yang aktif ya, baik pensiunan PNS, TNI dan Polri, itu tetap wajib lapor Bapak Ibu. Demikian juga untuk Bapak Ibu PNS yang masih aktif juga diwajibkan lapor SPT tahunan. Nah, adapun cara mengisi SPT tahunan bagi PNS itu seharusnya tidak terlalu berbeda dengan cara lapor SPT karyawan swasta Bapak Ibu. Nah, berikut ini sudah kami ringkas ya mengenai cara lapor SPT tahunan karyawan swasta online, juga berlaku sebagai panduan bagi Bapak Ibu PNS. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah Bapak Ibu, kita akan tentukan dulu pilihan lapor SPT 1770SS atau 1770S, seperti itu ya. Jadi bedanya apa? Nah, formulir yang digunakan untuk penyampaian SPT PNS dan karyawan swasta adalah formulir SPT 1770S dan S1770SS. Penggunaannya ini tergantung pada nilai pendapatan dari karyawan atau PNS tersebut. Untuk formulir SPT 1770SS ini hanya bisa digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang berstatus karyawan baik swasta maupun PNS dengan besaran penghasilan bruto itu maksimal 60 juta dalam 1 tahun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cek dari penghasilan bruto dalam setahun itu di bawah 60 juta atau maksimal 60 juta, maka formulirnya adalah SPT 1770SS, seperti itu ya. Sedangkan formulir SPT 1770S ini hanya digunakan oleh wajib pajak orang pribadi berstatus karyawan swasta ataupun PNS dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 60 juta setahun terakhir. Nah, berikut ini kami rangkum cara lapor SPT tahunan bagi Bapak Ibu PNS dan juga karyawan yang menggunakan formulir 1770SS Bapak Ibu dengan penghasilan bruto di bawah 60 juta ya.
Jadi berikut ini cara lapor SPT aturan pribadi atau PNS dan karyawan swasta dengan penghasilan di bawah 60 juta setahun. Yang pertama Bapak Ibu silahkan membuka laman DJP online ya. Alamatnya ini djponline.pajak.go.id. Bapak Ibu bisa mengetikkannya di dalam browsernya masing-masing. Kemudian untuk username itu kita memasukkan NPWP ya, dan juga kata sandi yang pernah kita buat. Kemudian kita memasukkan kode keamanan atau CAPTCHA, baru kita klik untuk login. Nah, banyak sekali yang ada kendala yang dialami Bapak Ibu, itu ada di sini ya. Apabila Bapak Ibu lupa kata sandi, maka Bapak Ibu bisa melakukan reset kata sandi dengan memasukkan EVIN yang sudah dibuat. Lalu bagaimana jika kata sandi lupa dan juga EVIN-nya itu lupa atau tidak tersimpan ya, tidak tersimpan seperti itu? Bapak Ibu bisa melakukan permohonan kembali EVIN. Jadi ada form bantuan ya untuk kering pajak itu untuk permohonan kembali EVIN. Itu apabila Bapak Ibu juga lupa EVIN-nya. Maka sangat penting Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyimpan menggunakan kata sandi itu sebaiknya yang mudah diingat, bisa juga disamakan Bapak Ibu. Jadi misalnya untuk kata sandi setiap akun itu dengan email dibuat sama. Tujuannya supaya memudahkan kita untuk login dalam setiap situs seperti itu ya. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil login, langkah yang ketiga adalah Bapak Ibu memilih menu untuk lapor. Kemudian karena kita akan mengirim secara elektronik, berarti kita klik untuk e-filing. Kemudian langkah yang keempat adalah kita pilih untuk buat SPT, membuat SPT ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti panduan untuk pengisian e-filingnya. Bapak Ibu selanjutnya isi data formulir ya berupa tahun pajak, karena kita akan melaporkan tahun 2021, berarti kita pilih untuk tahun 2021. Kemudian status SPT dan juga status pembetulannya. Selanjutnya isi bagian poin yang A Bapak Ibu, diantaranya adalah penghasilan bruto selama setahun ya. Ini berdasarkan formulir 1770 SS yang Bapak Ibu terima. Jadi jika Bapak Ibu adalah PNS, maka formulir itu Bapak Ibu terima dari bendahara gaji Dinas Pendidikan Kabupaten masing-masing. Ini untuk Bapak Ibu PNS ya. Selanjutnya Bapak Ibu isi data pengurangan. Kemudian pilih penghasilan yang tidak kena pajak. Selanjutnya isi nilai PPh yang telah dipotong perusahaan. Jadi semuanya itu sudah ada Bapak Ibu, hanya tinggal memasukkan ya. Jadi formulir di dalam formulir 1770 SS yang Bapak Ibu terima dari bendahara Dinas Pendidikan itu semuanya sudah ada, tinggal memindahkan saja sebenarnya. Nah, jika statusnya nihil, maka Bapak Ibu bisa klik untuk lanjut ke B dan isi sesuai dengan instruksi ya. Lalu lanjut ke bagian yang C, isi nominal data dan utang sesuai instruksi. Kemudian di bagian yang D, centang setuju jika data sudah benar. Selanjutnya Bapak Ibu ambil kode verifikasi yang sudah dikirim melalui email Bapak Ibu, email yang sudah tertaut ya dengan DJP online. Bapak Ibu silahkan copy paste atau tuliskan kembali kode tersebut pada kolom paling akhir, dan selanjutnya adalah kirim SPT. Nah, terakhir Bapak Ibu bisa membuka email untuk melihat bukti penerimaan elektronik SPT tahun 2021. Demikian Bapak Ibu informasi yang singkat yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi silakan Bapak Ibu segera indahkan, karena ini adalah sangat penting dan wajib bagi Bapak Ibu orang pribadi baik PNS maupun non PNS yang aktif dan memiliki NPWP ya. Warga yang bijak adalah warga yang taat membayar pajak. Dari kami saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.